Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, maaf mengganggu waktunya. Eh, Tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk saya mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 calon guru penggerak modul 1. Jadi sebelum saya melanjutkannya, saya ingin menjelaskan dulu budaya positif adalah terbentuk melalui lingkungan positif. Jadi, setelah lingkungan positif terbentuk, maka budaya positif akan mengikutinya seiring berjalannya waktu. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan proses pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Jadi, siswa itu diberi kebebasan untuk berproses, belajar, mengakui kesalahan, belajar lagi hingga mampu menerima dan menyerap ilmu yang bermanfaat. Nah, pada konsep inti budaya positif yang akan kita bahas kali ini, ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekarang, bentar, kenapa terang sekali? Sekarang, coba kepalkan tangan. Bayangkan teman-teman sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Teman-teman boleh nggak sih orang lain untuk membukanya walaupun itu dipaksa sama orang, dibujuk sama orang? Boleh nggak kira-kira? Mau nggak? Coba ada yang bisa jawab. Kenapa nggak ada yang jawab? Nah, kalau misalnya kepalan tangan kita itu ingin dibuka oleh orang, pasti kita nggak boleh ya. Nah, sebenarnya posisi kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri, ya kan? Kita memegang kontrol atas diri kita sendiri, kepalan tangan kita maupun dari badan kita, semuanya bergantung pada diri masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Yang kedua, ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka panjang atau jangka tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan
kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat saat guru yang berusaha. Nah, makanya sekarang sebenarnya reward sama punishment itu tidak boleh lagi. Karena ya tadi sudah disebutkan bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaatnya cuma sedikit aja, untuk selanjutnya mungkin akan berdampak buruk bagi kita gurunya ataupun murid itu sendiri. Ilusi bahwa kritik dan berbuat salah membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung judge, kamu ini salah, kamu ini salah, kamu nonton film ini, kamu mencuri, kamu apa. Kan kita tanyakan dulu kepada muridnya, kenapa kamu berbuat seperti itu, ya kan? Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya kita nggak boleh memaksa, kita kan orang dewasa di antara murid-murid kita. Harusnya kita lebih berpikir positif untuk mendapatkan hal-hal baru dari murid kita. Terus mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Antara stimulus respon dengan teori kontrol itu berbeda jauh ya. Stimulus respon contohnya realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Nah, terus yang selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya anak-anak mungkin pagi-pagi marah, mungkin dia kebutuhan pas di rumahnya tidak terpenuhi, kebutuhan akan menahan rasa lapar, mungkin di rumah dia nggak sarapan, di rumah dia udah dimarahin sama orang tua, sampai sekolah bad mood. Nah, tugas kita adalah memberi teori kontrol itu tersebut, bahwa kamu kenapa kok bad mood, kenapa kok ngamuk, kenapa kok tantrum, mungkin gitu ya bisa. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya teori kontrol bukan berpikir tentang menang atau kalah, tetapi berpikir menang-menang. Seri berarti. Disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara lagi, merdeka itu artinya mardika. Mardika itu jarwanya, Nora mau ngelepasing pangereh. Nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pertanggungjawaban atau Verantwoordelijkheid ada, itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kuasa atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini,
Sebenarnya yang kita disiplinkan itu diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain. Bagaimana kita mau mendisiplinkan orang lain, padahal diri kita sendiri belum disiplin. Selanjutnya ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, menurut profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan itu ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan menurut IBU Primary Years Program atau PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, percaya diri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup, itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Salah satunya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kesenangan itu kebutuhan akan rasa senang, cinta dan kasih sayang itu contohnya kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima, kasih sayang berkoneksi. Kebebasan itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan pengakuan dari luar. Sedangkan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis akan rasa lapar, serta psikologis yaitu rasa aman. Nah, saya punya contoh. Teman-teman yang bisa menjawab bisa open mic ya. Tahun ini contoh kasusnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Itu apa kebutuhan yang ingin dia penuhi, Bapak Ibu? Apa? Opo ini siapa? Coba jawab dulu, Opo. Siapa Nadia Izzat? Aku merasa bangga dan keren. Itu apa? Rasa percaya diri ya, Bu. Rasa percaya diri. Nih ada 5 nih. Penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Nah, kalau misalnya aku merasa bangga dan keren itu apa? Kesenangan. Kesenangan. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang pertama kesenangan. Kalau yang nomor 2, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu apa? Apa yang ingin dia penuhi? Kebebasan? Kebebasan. Kebebasan. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu apa? Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kesenangan lagi. Kebebasan, Kebebasan. kebebasan. Oke, simpan ya.
Yang selanjutnya, menyetir mobil itu seru. Itu apa? Kesenangan? Itu Kebebasan? kebebasan. Kebebasan. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, berapa yang benar, berapa yang salah? Kesenangan. Dua salah, dua benar. Nah, kan kalau misalnya aku merasa bangga dan keren, dia tuh kan butuh kayak validasi dari orang lain. Ini kan bentar lagi Zoom-nya mati. Kita lanjutkan, nanti saya kirim link ya. Eh, terus biar biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, ini dia kan yang sedang dia penuhi kan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, gara-gara dia naik mobil dia diterima nih sama teman-temannya gitu kan. Habis itu aku senang. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Itu adalah kebebasan, menyetir mobil itu seru adalah kesenangan. Bentar, saya kirim itunya ya, link ya. Nanti setelah ini mati langsung ke link yang ini ya. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan refleksi. Sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu hadir bekerja ke sekolah, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu? Nomor yang A, apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran? Yang kedua, apa Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Habis itu apa Bapak ingin menjadi menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, rekan guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Mana motivasinya? Yang benar. Yang mana? Terakhir. Yang C ya. Soalnya kan yang pertama dia dia menghindari menghindari ketidaknyamanan nih, takut nih ditegur sama atasannya. Yang kedua dia mendapatkan imbalan atau penghargaan, dia nih mengharapkan imbalan. Yang ketiga tuh yang dari dalam diri dia sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini dia penjelasannya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan setelah melakukannya? Mereka melakukan tindakan ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka, penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini dia. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa saat melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang teranggap dan malu, tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju nggak? Tidak. Mengapa? Kenapa nggak setuju, Bu Dewi Anwari? Kenapa? Karena itu melakukan sesuatu hal yang mempermalukan anak-anak gitu di Oh depan iya. teman-temannya. Gitu. Terus menurut teman-teman, tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hmm? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Yang mana? Yuk. Kalau dia tidak bisa, dia maju ke depan, tetapi hukumannya itu kan mempermalukan mempermalukan si siswa tadi kan tidak boleh. Konsekuensi kayaknya. Jadi itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Hmm? Menurut yang lain gimana yang lain? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Kalau Iva kurang menguasai itu salah siapa? Salah. Hmm, Salah gurunya, nggak mungkin. Kan ini sebenarnya pembelajarannya merdeka. Jadi bisa aja salah gurunya. Nah, menurut saya ini hukuman. Karena hukuman itu kan dia hanya satu pihak. Si gurunya ini kan nggak tanya, kamu kenapa kok kok nggak fokus, kamu kenapa kok diam diri, kamu kenapa kok malah menggambar di buku pelajaran gitu. Untuk selanjutnya kita akan melihat jawaban yang sebenarnya dari paparan-paparan saya selanjutnya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia juga tidak nyaman untuk murid. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid takut berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Tadi ada nggak kamu harus? Kamu harus berdiri di depan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, kalau misalnya si Iva ini tersakiti apa tidak nyaman? Tadi, tidak nyaman. tidak Tidak nyaman. nyaman. Nggak tersakiti dia. Tersakiti. Tersakiti juga iya, tidak nyaman juga iya. Nah, selanjutnya,
Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Nah, kalau konsekuensi gitu, apa peraturannya? Sebenarnya kayak kita membuat peraturan di kelas, kalau misalnya anak-anak tidak boleh makan. Nah, ketika anak-anak ketahuan makan, itu menjadi konsekuensi. Kamu tahu kan kamu kamu makan, peraturan yang udah kita bikin. Nah, kalau restitusi kita lanjutin ya. Nah, kalau restitusi itu adalah kayak pengampunan. Jadi, bentar ada yang masuk. Nah, di sini murid diajarkan untuk bertanggung jawab dari perilakunya. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan tanpa melalui kesepakatan. Dapat berupa kata sistem tidak berjalan jika murid tidak takut. Seperti peraturannya adalah kamu harus konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Murid mengetahui apa yang akan diterima jika melanggar aturan. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Seperti apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya seperti apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, selanjutnya ada materi 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat-alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Ini sekarang nanti saya bakalan nanya kita ada di posisi yang mana ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru-guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Oke, sebentar. Udah kelihatan kan? Pembuat rasa bersalah tadi, kata-katanya seperti Jangan hukum. Ibu Itu sangat kecewa tidak sekali betul. dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
Yang ketiga ada posisi teman. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka yang ada berada di posisi teman ini akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Selanjutnya ada di posisi pemantau. Posisi teman pada guru, lah ini kok pemantau lagi. Nah, di posisi pemantau ini kita akan melihat data. Ini saya salah slide-nya. Kita akan melihat data kita, data yang sudah pernah kita catat. Setelah kita, maksudnya dalam 1 bulan ini si anak ini udah beberapa kali melakukan kesalahan. Di akhir bulan baru kita bilang, kamu ya setelah Bapak lihat-lihat dari awal bulan sampai akhir bulan, apa dalam seminggu ini kamu kok bersikapnya begitu terus? Gitu. Sedangkan posisi manajer, ini posisi yang paling baik sebenarnya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Menurut Bapak dan Ibu, selama ini kita sudah di posisi mana dari 5 posisi kontrol tersebut? Banyaknya yang apa? Penghukum, teman, pemantau, apalagi tadi? Manajer, pembuat rasa bersalah. Yang mana? Kita kebanyakan guru di itu ya. Apa? Pembuat rasa bersalah dan penghukum ya. Nah, mulai dari sekarang sudah bisa diperbaiki untuk menuju ke kontrol yang manajer. Nah, saya mau tanya, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Hmm? Kalau nggak pertanyaan diganti. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena peraturan dan keyakinan itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau peraturan itu adalah rambu-rambu yang harus ditaati. Sedangkan Nah, keyakinan yang harus diyakini. oh gitu. Oke. Nah, lebih singkatnya peraturan itu dibuat hanya satu pihak. Kalau keyakinan itu dibuat oleh semua. Kalau keyakinan kelas sama seluruh siswa yang ada di kelas, ya kan? Ya nggak? Peraturan itu terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Kayak kita disuruh pakai helm ketika berkendara. Itu keyakinan apa peraturan? Peraturan. 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 Tapi Kalau kalau nggak nggak dilaksanakan kita bisa kalau misalnya kecelakaan bisa pecah kepala kan? Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan.
apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi yang tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas tuh kita bikinnya sama murid-murid. Terus kira-kira kalau ada misalnya tahun ajaran baru atau seminggu setelah dibikin keyakinan kelas nih, ternyata keyakinan kelasnya tidak mampu si anak-anaknya ini ikuti, kita ubah lagi gitu. Terus keyakinan kelas itu kan kalau misalnya kalau peraturan eh, biasanya dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih positif kata-katanya atau kalimatnya. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kalau misalnya contohnya, kalau dari peraturan kelasnya, dilarang buang sampah sembarangan. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kata-kata yang lebih positifnya apa? Setiap Anggota kelas saling anggota menghargai. Apa? Setiap anggota kelas saling menghargai. Setiap? Anggota kelas perlu saling menghargai. Ya, bisa. Bu Dewi Anwari tadi mau ngomong juga apa, Bu Dewi? Ya, setiap Kak. anggota kelas Perlu saling menghargai. Ya, bisa. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, atau kalau tadi dilarang buang sampah sembarangan berarti buanglah sampah pada tempatnya. Gitu bisa nggak? Kira-kira lebih positif nggak? Bisa. Bisa kan? Terus kalau misalnya peraturan kelasnya eh, dilarang, apa biasanya peraturan kelas? Dilarang mengobrol ketika guru sedang mengajar di depan. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Setiap anggota kelas perlu Perlu saling melaksanakan tugas. Ya, saling menghargai antar Ya, guru, anggota kelas. ya anggota Sangat kelas. Kalau misalnya ada lagi kata-katanya, misalnya peraturan kelas, apa lagi kata-katanya? Coba, coba kasih contoh satu. Tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP. Apa kata-kata yang lebih positifnya? Apa kata-kata yang lebih positifnya? Tidak boleh main HP. Jam belajar saling menjaga kenyamanan. Gimana? Saat jam belajar saling menjaga kenyamanan. Bisa. Kalau misalnya dilarang, dilarang mengganggu orang lain. Apa kata-kata positifnya? Apa? Coba Bu Nur Rafika. Kalau dilarang mengganggu orang lain. setiap anggota kelas perlu
perlu saling menghargai. Bisa. Jadi udah bisa praktek kan mulai Senin besok, udah bisa praktek membuat membuat keyakinan kelas, bukan membuat peraturan kelas. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin keyakinan kelas tuh, sebenarnya kalau misalnya anak tunarungu lebih enak pakai Padlet. Kalau misalnya anak tunagrahita lebih enak ngomong vokal, tapi kalau misalnya anaknya sudah bisa menulis dan bisa membaca, lebih baik mereka yang menuliskan sendiri, gitu ya. Yang pakai sticky note terus ditempel-tempel. Nah, dalam segitiga restitusi. Nah, ini kalau misalnya anaknya berbuat kesalahan nih, kita harus bagaimana? Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, tadi menanyakan keyakinan tadi yang udah kita bikin, yang sudah kita sepakati sama anak muridnya tadi kan. Kalau menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh responnya, berbuat salah itu nggak apa-apa. Gitu. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Ibu juga pernah membuat salah. Gitu. Ibu juga pernah salah kok. Kesalahan itu manusiawi, gitu kan. Habis itu ibu ingin cari solusi, bukan siapa yang salah, gitu contoh kalimatnya. Atau dengan kata-kata yang lainnya yang saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak bisalah mengarang seperti itu kan. Terus validasi tindakan yang salah. Itu proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh sang anak. Bukan berarti menguatkan tindakan salah. Habis itu, tapi lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dia berbuat kesalahan itu apa. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa telat. Kamu pasti punya alasan kenapa rambut kamu gondrong. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu ngerokok. Gitu. Terus, kamu boleh mempertahankan sikap kamu. Tapi kamu harus menambahkan sikap kamu yang baru. Gitu. Soalnya, kamu kamu boleh kok mempertahankan sikap kamu berantem gitu. Tapi ada nggak sih sikap lain yang selain berantem itu apa gitu. Jadi kita kembali menanyakan kepada anak tersebut biar dia mencari solusi atas kesalahan dia sendiri. Terus menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang ia percaya. Nah, dari keyakinan-keyakinan yang sudah dibentuk tadi. Habis itu nilai apa sih yang kita percaya? Apa keyakinan kelas kita? Tuh, itu pertanyaannya. Apa sih keyakinan kelas kita? Saya keyakinan kelas kita tidak boleh memegang HP. Nah, saya punya tebak-tebakan nih. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu si pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, penghukum, atau manajer. Yang mana? Saya kecewa sama kamu nih. Saya kecewa. Saya sangat kecewa dengan kamu. Itu siapa biasanya? Posisi kontrol yang mana? Yang mana? Merasa bersalah. Kalau buat Dewi Anuari tadi, Bu Nur Rafika merasa bersalah. Kalau Bu Dewi Posisi Merasa teman. bersalah. merasa bersalah. Oke, jawabannya adalah ya, pembuat rasa bersalah. Kalau ini ada lagi. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan? Ini kayaknya bukan lebih posisi kontrol. Ini lebih kayak apa sih namanya? Yang tadi kebebasan itu. Ibu kejar aku karena ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, nih kata muridnya. Ini yang kebutuhan apa yang sedang mau sama dia? Kebutuhan apa yang sedang dicari? Kesenangan, kebebasan, atau
Apa tadi? Kekuasaan apa? Cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup yang mana? Cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang. Jawabannya ya benar. Yeay. Kapan ya Bu Dewi Anwar ya? Terus lagi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu dia sedang kebutuhan apa tuh? Kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau bertahan hidup? Kebebasan. Kebebasan. Benar. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu apa? Kesenangan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, yang mana? Ini dia membutuhkan validasi Penguasaan. nih. Aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Itu apa? Hmm, Butuh pengakuan nggak sih dia? Tuh. Jadi apa? Kalau yang butuh pengakuan tadi apa? Diakui dia, butuh validasi. Apa Bu Fika? Apa Bu Rita? Yang butuh validasi. Butuh validasi ada dari orang lain, butuh pengakuan. Nah, kalau kita butuh pengakuan dari orang lain itu berarti kita masih butuh penguasaan dari dalam diri kita. Penguasaan. Nah, setelah saya memberikan paparan, apakah ada pertanyaan? Siapakah yang mau bertanya? Semoga saya bisa menjawab. Halo. ah, Hai. Ya udah, saya kasih tebak-tebakan aja nih. Bebek-bebek apa yang selalu jalannya ke kiri? Bebek apa Bebek yang... dikunci. Oh iya, ini kan start. Nih, saya juga ada tebak-tebakan nih. kunci. Nih, kalau misalnya sore-sore lagi mendung, terus hanya ada satu payung, padahal di situ ada 5 orang. Bagaimana caranya agar mereka tidak kebasahan? Jalan aja kan masih mendung belum Oh iya, hujan. benar. Buni kan ketawa-ketawa kok, ketawanya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, saya akhiri aja. Kan mau malam mingguan. Mungkin ada yang mau teleponan, ada yang mau video call, ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau nongkrong. Apa itu? Bu Mau Niken, video call ya. Bu Niken nunjukin gambar apa? Bu Niken coba lihatlah. Oh, Golkar. Bu Niken mau itu. Besok mau senam ya? Iya, Bu. Besok mau senam. Besok juga ada acara tahu di SMA 1. Acara apa tuh? Jalan santai ulang tahun SMA 1. Oh, Jam 7 mulainya.
Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Udah, saya tutup aja ya. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan kembali lewat WhatsApp atau lewat langsung. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain lah itunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya, Selamat malam dadah. minggu. Dapat kemarin. Indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada tulisan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung pencaksilat, semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Cintailah budaya negeri kita, cinta pada negeri kita. Indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung pencaksilat, semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga,
berbangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Bayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Bayangkan budaya, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indonesiaku, Indonesia, bayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Bayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Bayangkan budaya, cinta Nusantara kita,
Berapa? Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita, Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga, budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Rayakan budaya, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita, Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga, budaya Indonesia. Indonesiaku, Indonesia, rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita, Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga, budaya Indonesia. Dengan cinta, kita jaga, budaya Indonesia. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita,